Teman-teman, kembali lagi bersama saya Teresia. Saya akan share beberapa pengalaman ketika saya di Taipei memiliki kerja part-time, yaitu menempel poster kartu as di toko-toko Indo. Bagi teman-teman yang sering main ke toko Indo di Taiwan pasti tahu ya, ada banyak sekali poster-poster SIM card Indonesia ataupun SIM card Taiwan yang ditempel di toko Indo. Nah, pekerjaan saya adalah itu, menempel poster kartu as di toko-toko Indo. Jadi saya berkeliling toko-toko Indo di sepanjang Taipei, hampir kurang lebih 80 toko. Itu salah satu pengalaman yang menyenangkan yang ingin saya share. Jadi banyak cerita yang didapatkan ketika bertemu dan juga share pengalaman dengan teman-teman para pekerja migran yang ada di Taipei. Ini beberapa kisahnya. Toko yang pertama, Indolaras. Seberang jalan. Yeay, belanja di pasar. Kita jalan-jalan terus selalu di pasar. Menyenangkannya pekerjaan ini kita bisa ke pasar-pasar yang terdekat. Saya memulai pekerjaan part-time ini kira-kira di bulan Agustus, kalau nggak salah, Agustus 2020. Ini Indo Simpati yang pertama kali nih saya kunjungin. Lalu ke berbagai toko Indo, dari mulai distrik yang paling jarang saya kunjungi, dari Sici, Bali District, lalu Sansha. Pokoknya banyak deh yang jauh letaknya dari Taipei, lebih ke arah New Taipei City. Mungkin teman-teman ada yang pernah mengunjungi toko Indo yang ada di foto-foto saya ini. Boleh di-share ya, kira-kira mana nih yang recommended. Banyak yang sepi karena kan kondisinya lagi pandemik ya tahun 2020, tapi banyak juga yang tetap rame. Tapi tahun 2021 pekerjaannya di stop dari cicinya karena memang jumlah pekerja migran ke Taiwan itu memang sangat sedikit. Tapi udah hampir sebagian besar toko Indo yang sudah saya datangi dan kunjungi, kurang lebih sekitar 90 toko Indo di Taipei dan New Taipei City. Jadi pekerjaannya sudah selesai, saya sudah menyelesaikan part-time ini. Teman-teman, terima kasih untuk boleh mendengar sharing dari saya ketika berkeliling dari satu toko Indo ke toko Indo yang lain, melihat banyak jajanan Indonesia yang ditawarkan. Satu hal sih yang saya syukuri bahwa iya, para pekerja migran memang menurut saya di masa-masa pandemi ini sangat bersyukur ya bahwa mereka memiliki pekerjaan baik di Taiwan maupun di negara-negara lain seperti Saudi Arabia atau yang lain, karena masih memiliki pekerjaan dengan gaji yang cukup baik. Karena masa pandemi ini banyak sekali yang terkena pengurangan karyawan ataupun terkena PHK di Indonesia. Jadi ketika saya bertemu dengan mereka benar-benar merasa bahwa mereka bersyukur bahwa minimal mereka bisa membantu keluarga mereka di Indonesia, bisa mengirim uang di masa-masa pandemi seperti ini dengan jumlah yang baik, dan juga bisa terus bekerja. Jadi mereka meskipun tidak bisa pulang, karena mereka berpikir bahwa ketika mereka pulang mereka akan kembali ke Indonesia, pasti akan harus mengeluarkan banyak biaya karena karantina di Taiwan. Contohnya di Taiwan itu cukup mahal dan juga mungkin tidak ditanggung oleh agensi ataupun majikan. Pasti itu menjadi bahan pertimbangan. Jadi mereka lebih memilih, teman-teman lebih memilih dari cerita mereka untuk stay di Taiwan waktu itu. Jadi saya banyak pelajaran banget yang berharga yang didapat ketika melakukan pekerjaan part-time ini. Jadi bukan sekedar part-time, tapi juga saya bisa melihat sisi kehidupan dari teman-teman pekerja migran. Jadi bagi teman-teman dimanapun berada, stay safe, tetap sehat, bekerja dengan baik, karena banyak orang yang bergantung pada teman-teman, dan tetap semangat. Dan kalaupun rindu dengan Indonesia, ya ke toko Indo aja ya, banyak sekali ke toko Indonesia.
makanan dan jajanan yang saya mengakui memang sangat-sangat taste Indonesia. Meskipun kalau saya sebagai mahasiswa ketika itu jajan ke toko Indo agak mahal karena berpikir bahwa bakso harganya 75.000, tapi mungkin bagi teman-teman itu hal yang wajar. Jadi ya tidak apa-apa untuk mengobati kerinduan kepada tanah air ya. Jangan lupa untuk di komen, like, dan subscribe, dan sampai bertemu di video berikutnya.